dan tidak bermisal terima kasih karena kami tidak bisa mengungkapkan apa kata-kata yang ternyata banyak pahlawan-pahlawan di antara kita. Nah, terakhir Dokter Tima. Ya. Terima kasih Pak. Dokter Tima silakan bertanya. Tapi nanti kami minta perkata ya setelah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini saya mengajukan surat kepada Bapak Ahmad Masini dan tim. Terima kasih banyak. Mohon doanya bagi semuanya. Ya, difoto dulu. Baik. Ditunggu ya diambil nanti ya. Kepada Dr. Rismon Nasiolan, Dr. Suryo dan Bung Rizal Fadila mohon berkenan ke depan, Pak. Ya. Berkenan ke depan di dekat meja. Nah, maju dekat meja. Dr. Tiva sekaligus kalau sudah ada. Ya, betul. Mohon maaf, Dok, baru melihat. Ya. Ini yang belakangan ya, Dr. Tiva. Baik. Ya, tidak perlu kami perkenalkan, sudah terkenal ini seantero jagat. Yang kedua, mohon kepada petugas untuk ke depan mempersiapkan dokumen ke depan. Dan saya mohon Bang Nedi Juniarto, Ibu Susi, Bang Yasin sama Pak Sugeng ke depan. Ini perwakilan lawyer. Nah, kalau Bang Medi ini patihnya, Pak. Kalau Sri Kandinya itu Bu Kurnia, nah beliau ini patih ya, patih di barisan advokat kita. Ya, silakan. Ada lagi Bang Yasin Hasan, Bang Yasin. Mana Bang Yasin? Pak Sugeng sudah? Oh ya, nah. Baik, mohon petugas untuk membawa dokumen kuasa depan dan dijejerkan ya, dibuka langsung. Dan di situ Dr. Tiva, Dr. Rasul dan yang lainnya tinggal ditandatangani. Setelah ditandatangani nanti mohon secara simbolis diserahkan ke perwakilan kami. Ya, begitu. Baik, silakan petugas untuk ke depan. Ini ditaruh. Dijejer ke depan, ada 4. Silakan ditaruh 4, 2. Tolong diabadikan ya penandatanganannya. Nah, silakan ke depan. Nanti ditunggu di belakang setelah itu ya. Ibu Tita, setelah selesai ke belakang dulu biar diserahkan dulu. Taruh aja berjajar ya. Baik. Dan kami persilakan untuk penandatanganan diawali dari Pak Roy Suryo di kolom materai yang sudah kami siapkan. Udah ada itu, udah dibaca aja di materi itu udah ketahuan sendiri nama-namanya. Ya. Dan itu ada pena. Kami persilakan tolong diabadikan. Ya. Kita persilakan dan kita sambut dengan tepuk tangan Pak Roy Suryo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tanda tangani surat kuasa khusus untuk mendampingi saya dan nanti teman-teman juga akan didampingi oleh Pak Ahmad juga nih, Pak Ahmad Masini. Selanjutnya Dr. Rismon. Tadi serahnya kepada perwakilan. Terima kasih untuk liburan semua ini sangat apa ya, di luar ekspektasi saya. Ternyata banyak rakyat Indonesia yang tidak takut dan tidak bermental pengecut. Terkhusus Pak Ahmad Masini dan tim, terima kasih. Tidak kami tidak bisa mengungkapkan apa kata-kata yang ternyata banyak pahlawan-pahlawan di antara kita rakyat Indonesia. Horas ya kami. Terima kasih.
Selanjutnya Pak Rizal Fadila. Nah ini anggota kita, nggak biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rakyat menang. Rakyat menang. Allahu Akbar. Nah, terakhir Dr. Tifa. Ya, terima kasih Pak Rizal. Dr. Tifa silakan tanda tangan. Tapi nanti kami minta prakata ya setelah kembali nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya menyerahkan surat kuasa saya kepada Bapak Ahmad Rosidin dan tim. Terima kasih banyak. Mohon doanya bagi semuanya. Baik, selanjutnya penyerahan secara simbolik. Mohon untuk Pak Roy Suryo menyerahkan ke Bang Medi Juniarto surat kuasa tersebut diabadikan oleh kamera. Silakan diterima Pak Medi. Ya. Oke, cukup. Yang kedua, Dr. Rismon serahkan kepada Bang Yati sama-sama atas. Ya, ya, difoto dulu. Baik. Ditunggu ya, diambil nanti ya. Selanjutnya Pak Rizal Fadila, Ibu. Ya. Oh ya, Bu Tita. Silakan. Oh, sebentar. Oh, yang ini, Bu, bukan. Pak Sugeng, ya. Diserahkan ya. Pak Sugeng ini jagoan kita di sidang ya. Ya. Oke. Allahu Akbar. Terima kasih. Cukup. Selanjutnya Dr. Tifa diserahkan Bu Susi. Ya. Ini Srikandi kedua kita. Kita punya dua Srikandi ya. Antara Bu Kurnia dan Bu Susi. Ya. Ya. Kita siap setelah ini ya mengawal. Oke. Oke, siap, cukup. Kami persilahkan untuk kembali. Terima kasih berkenan ke depan. Nanti ada prakata melalui host ya. Beri aplaus sekali lagi buat semuanya. Tolong diamankan nanti tim kuasa hukum kita kedatangan terpisah ya. Simbolik aja itu. Baik, terakhir. Oh itu. Terakhir setelah ini nanti ada prakata dari tokoh-tokoh pejuang kita yang sudah siap ya menanggung beban perjuangan untuk kita dampingi, dan juga ada tokoh-tokoh yang lainnya hadir untuk memberikan dukungan. Kira-kira itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Saudara-saudara sebangsa dan tanah air, telah kita saksikan tadi penandatanganan kuasa di mana para pemberi kuasa memberikan surat kuasa tersebut kepada tim advokasi anti ijazah bodong bersihkan legasi sejarah bangsa Indonesia atau TA AIB BLSBI. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Abraham Lincoln mengatakan, Anda dapat bohongi orang untuk sementara waktu, dan bahkan Anda dapat bohongi beberapa orang setiap waktu. Akan tetapi Anda tidak akan dapat membohongi semua orang sepanjang waktu. Betul? Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita masuki acara selanjutnya, prakata dari para pahlawan kita, yaitu 4 orang yang telah berjuang untuk bangsa ini. Dan sesungguhnya mereka mengambil keberanian, yaitu keberanian jalan orang-orang yang mengambil jalan kanan, yaitu jalan yang penuh onak dan duri. Untuk itu kami mintakan Dr. KMRT Roy Suryo MKes untuk naik ke atas panggung. Kemudian Dr. Rismon H. Sianipar. Satu-satu aja selesai balik lagi. Oh begitu ya. Kalau begitu kami persilakan Bapak Dr. KMRT Roy Suryo MKes. Waktu kami persilakan. Pak Roy di tengah aja biar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Oh ya, ini. Yang ini. Udah. Ya, oke. Kayak pejabat kalau di sini. Baik, saya tidak berlama-lama. Sekali lagi dari lubuk hati yang paling dalam, saya dan juga nanti teman-teman juga akan menyampaikan sendiri, mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas atensi, dukungan, dan apa saja yang teman-teman telah lakukan. Dan teman-teman ini insya Allah mewakili rakyat Indonesia. Yang kita cari adalah kebenaran dan kejujuran. Jangan khawatirkan kami. Insya Allah kami sudah siap lillahi ta'ala. Akan tetap kita perjuangkan. Apa yang harusnya benar kita katakan benar. Kalau memang itu tidak benar dan palsu, kita katakan palsu. Perkembangan menarik seperti tadi yang sudah saya infokan dan disampaikan langsung oleh Pak Ahmad Kosinudin. Detik ini juga kebetulan Joko Widodo memberikan laporan langsung di Polda Metro Jaya. Itu bagus. Berarti masuk perangkap. Berarti apa? Memang dia harus menunjukkan ijazahnya. Karena yang kita tuntut adalah ijazah yang disebut-sebut asli itu. Dan kalau nanti pemeriksaan itu ternyata di luar apa yang kita sajikan selama ini, ya kita siap adu data, adu kebenaran. Insya Allah apa yang sudah saya lakukan, Dr. Rismon lakukan, Pak Rizal Fadilah sarjana hukum lakukan, dan Dr. Tifa lakukan, itu kita tidak membohongi ilmu pengetahuan. Kita melakukan apa yang seharusnya kita katakan. Jadi teman-teman semua, sebagaimana tadi yang saya sampaikan, kalau memang terbukti nanti bohong, ya konsekuensinya jelas. Dan yang terakhir, ya, ini bukan ujung dari perjuangan kita. Perjuangan kita masih panjang. Selamatkan Indonesia dari tragedi yang luar biasa buruk dan memalukan ini. Kalau ada orang yang mengatakan, buat apa dia tahu sudah lengser? Ya, tapi tidak bisa. Orang yang sudah pernah memimpin selama lebih dari 10 tahun itu melakukan hal-hal yang di luar nalar. Apalagi masih ada yang sekarang di kekuasaan, indikasinya melakukan hal yang sama. Ya, fa. Ya, ini tidak kalah buruknya. Ya, buah itu tidak jatuh jauh dari pohonnya. Sama mulai dari pendidikan di SMA, S1, dia bahkan mengaku-ngaku S2, itu semuanya bodong. Ya, semua ada buktinya. Insya Allah kita akan bergerak bersama. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang diwakili oleh teman-teman semuanya. Kita tetap berjuang dan Tuhan tidak pernah tidur. Gusti Allah Subhanahu wa taala tidak sare. Insya Allah kita berjuang dan Allah Subhanahu wa taala meridhoi perjuangan teman-teman semuanya. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Roy Suryo, MKes ya. Kita sangat berharap banyak kepada beliau dan mungkin inilah salah satu mantan menteri yang paling asik. Tapi kalau dikriminalisasi nggak asik ya? Asik juga, jangan salah, pejuang memang begitu. Baik, selanjutnya, ini dia, saudara-saudaraku sekalian sebangsa dan tanah air. TPUA itu mengawali ya perkara kami tentang ijazah palsu ini sejak tahun 2022 ya. Tetapi kemudian lama terdiam muncullah seseorang itu. Ya, kalau dia dengan sangat unik mengatakan dari Balige, bagaimana Bang? Seperti itu kira-kira ya Bang ya. Dari Balige yang indah. Nah, sungguh ya kehadiran seorang Dr. Rismon Hasiholan Sianipar, STMT MN ini asli ya titelnya ini. Sebuah anugerah bagi bangsa Indonesia. Ya harusnya berterima kasih ya ada anak bangsa yang demikian. Dan beliau hari ini didampingi oleh ibu ya istri. Memang ada orang besar,
ada seorang wanita hebat di balik laki-laki yang hebat ya. Saya kira begitu. Kami persilakan Dr. Rizwan Hasiholan Sianipar STMTMA. Waktu kami persilakan. Horas. Saya tidak pintar berbicara ya seperti Dr. Roy Suryo, karena kemampuan saya lama di komputer dan engineering, jadi bahasa saya seringnya berantakan, tidak terstruktur. Jadi begini, sejarahnya memang sebagai seorang insinyur, saya memang orangnya sangat cuek, tidak peduli lingkungan, tidak peduli apa yang dialami bangsa kita. Tetapi saya bersyukur istri saya yang memang untuk mengingatkan saya bahwa kalau ilmu kita itu ternyata bisa dipakai untuk negara ini. Jadi mulai dari kasus Jessica, saya juga di kasus Bina Cirebon, dan di YouTube saya juga membahas tentang terbantainya 6 laskar FPI ya, di mana polisi terbiasa untuk memanipulasi barang bukti. Di kasus Jessica Wongso, ya, Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nur Al-Azhar, dan Christopher Harimanrianto, itu komplotan polisi penipu. Mereka menggunakan Tito Karnavian terutama itu. Dialah jenderal, maaf ya Pak jenderal polisi pengkhianat. Harusnya saya sudah adukan lewat pengaduan masyarakat 6 kali, tetapi selalu diabaikan oleh Jenderal Listio Sigit Prabowo. Ya, jadi Pak Listio ini memang Kapolri yang banci dan pengecut. Terkait dengan kasus ijazah palsu ini, tidak ada maksud dari saya untuk menjadi dikenal atau menjadi buah bibir, tetapi memang setelah menganalisa kasus Jessica, betapa brutalnya polisi ini memanipulasi barang bukti, maka saya terpanggil untuk menganalisa kasus-kasus lain. Sampai di titik ini menganalisa skripsi dan ijazah palsu Joko Widodo. Kenapa saya yakin bahwa 100 miliar persen, bahkan tambah sekarang 11.000 triliun persen palsu? Ya, karena teknologi yang dipakai dalam memproduksi atau mencetak lembar pengesahan skripsi Joko Widodo tahun 1985 tidak ada. Itu confirm tidak akan pernah ada. Oleh karena itu saya mendesak, ya, karena Pak Jokowi sudah melaporkan kita mendatangi Bareskrim atau Polda, saya mendesak polisi untuk bersikap profesional dan memeriksa ijazah, skripsi, dan semua dokumen akademik dari Bapak Joko Widodo, ya, dan diperiksa uji kertas, usia kertas, analisa tinta, uji teknologi. Jangan lagi memanipulasi barang bukti seperti kasus Jessica Wongso dan kasus KM50. Saya berpikir saya tidak mendapatkan dukungan seperti ini, Bapak Ibu. Saya pikir kami sangat terharu melihat harapan Bapak Ibu supaya kelak, ya, kenapa kita harus bongkar ini,
supaya kelak tidak ada lagi presiden yang tipu-tipu. Ijazah dan skripsinya palsu. Ijazah seperti yang saya terangkan tadi malam di iNews, ijazah bukanlah sebuah aib atau penyakit kulit, penyakit menular yang harus disimpan. Ijazah UGM merupakan kebanggaan bagi seseorang dalam proses akademiknya, ya. Jadi Pak Jokowi harusnya sebagai presiden sudah dari lama itu menunjukkan ijazahnya, bukan karena diributi oleh rakyat. Terakhir, terima kasih Pak Jenderal dan semua tokoh masyarakat yang hadir. Perjuangan ini akan panjang karena yang kita lawan bukan hanya Joko Widodo, tetapi para penjilat-penjilat kekuasaan yang lain. Terima kasih. Selamat berjuang. Horas. Horas Balige. Bapak-bapak Ibu sekalian, melihat para pahlawan kita ya. Biasa kalau melihat laki-laki yang menjadi pahlawan. Tapi bagaimana jika terselip seorang perempuan yang gagah berani? Dr. Cifausia Tiasuma, kami persilakan. Saya coba teriak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, hari ini kita sedang berhadapan bukan sekedar persoalan hukum. Kita sedang menyaksikan pengkhianatan besar terhadap akal sehat, moral politik, dan fondasi konstitusi negara. Kita tidak sekedar berbicara tentang ijazah palsu. Kita sedang bicara tentang pemalsuan sejarah, penghinaan terhadap akal sehat, dan kriminalisasi terhadap orang-orang yang berpikir jernih. Pada waktunya nanti, ketika Allah mengizinkan, ilmu akan membuktikan pemalsuan ijazah ini seterang benderangnya. Maka ini adalah simbol paling jelas dari kekuasaan yang dibangun atas dasar kebohongan. Bukan soal selembar kertas, tapi soal legitimasi kekuasaan yang kemudian digunakan untuk membentuk kebijakan demi kebijakan yang menentukan hidup mati rakyat. Dan lihat apa yang terjadi. Para intelektual dikriminalisasi, dan mungkin nanti akan menyusul para cendekiawan lain yang mengungkap kebenaran kepalsuan ijazah setelah kami. Mengapa mereka, para cendekiawan, dan kami dibungkam? Karena rezim panik. Mereka tahu fondasi kekuasaannya rapuh, warisan kekuasaan disterilkan dari pertanyaan. Perlawanan harus dilumpuhkan dengan pasal-pasal karet. Allah memperingatkan kita dengan tegas dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 42. Dan janganlah kamu mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran ketika kamu mengetahuinya. Inilah yang sedang terjadi hari ini. Kebenaran yang disembunyikan, kebatilan disebarkan, dan kebohongan dijadikan jalan untuk berkuasa. Seorang mantan penguasa telah menggunakan ijazah palsu sebagai syarat untuk naik ke tampuk kekuasaan.
Apa artinya ini? Artinya seluruh produk hukum, kebijakan, dan penunjukan pejabat selama dia menjabat dilahirkan dari legitimasi yang cacat moral dan cacat legal. Kami, para cendekiawan, tidak bicara karena benci, tapi karena takut akan murka Allah. Jika kami melihat kebohongan dan kami berdiam diri, kami tidak mau jadi setan bisu. Kami tidak ingin generasi mendatang belajar bahwa untuk meraih kekuasaan cukup dengan memalsukan dokumen dan memanipulasi hukum. Kami bersuara agar kebenaran ditegakkan dan kebohongan dihentikan di sini, hari ini, bukan untuk besok. Mereka ingin bungkam kami, bukan karena mereka kami salah, tapi karena kami menyuarakan hal yang benar. Kriminalisasi terhadap kebenaran adalah tanda paling nyata bahwa kekuasaan telah kehilangan kepercayaan diri. Jika rakyat tidak bangkit, kita sedang membiarkan penipuan menjadi budaya negara kita, dan kebohongan akan menjadi warisan. Kita harus bergerak, bangkit secara intelektual, spiritual, dan moral. Kita tidak sedang ingin menjatuhkan negara. Kita ingin menyelamatkan negara ini dari kehancuran. Rakyat Indonesia, kalau kita diam hari ini, maka besok anak cucu kita akan hidup di negeri di mana kebohongan dianggap kebenaran dan mereka yang jujur dipenjara. Rakyat Indonesia, bangkitlah. Bangkit bukan dengan amarah yang buta, tetapi dengan kekuatan, dengan narasi, dengan konsolidasi akal sehat. Hari ini adalah ujian. Apakah kita akan jadi generasi yang diam saat kebenaran diinjak-injak, atau kita akan bangkit sebagai umat yang menegakkan amanah Allah? Ini bukan sekedar perlawanan terhadap satu orang atau satu rezim. Ini adalah perjuangan mengembalikan martabat bangsa, mengembalikan kebenaran sebagai dasar peradaban. Kita tidak butuh pemimpin palsu. Kita butuh keberanian yang jujur. Kita butuh rakyat yang tidak mudah ditipu dan tidak mudah dibungkam. Indonesia yang cerdas tidak akan lahir dari pemalsuan. Indonesia yang merdeka tidak lahir dari ketakutan. Saatnya nalar sehat memimpin arah bangsa. Bangkitlah wahai rakyat Indonesia. Suarakan kebenaran, selamatkan masa depan, tegakkan kejujuran sebagai dasar bangsa. Merdeka! 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 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Dr. Tiba! Saudara-saudaraku sekalian, Khalifah Ali bin Abi Thalib mengatakan, setiap masa harus ada orang yang menampakkan kebenaran. Dan pada hari ini, lewat 4 orang ini, kebenaran itu akan ditampakkan. Tinggal tersisa satu lagi ya. Saya kasih ini dulu ya, disclaimer dulu. Beliau, kakanda kami, Rizal Fadilah, sarjana hukum. Beliau adalah advokat yang juga adalah ulama. Berada di sisinya kami percaya diri, datang menggeruduk Solo. Sebelum berangkat kami berdoa, dan beliau di hadapan kami menampakkan sikapnya yang sungguh lemah lembut, tetapi semua perkataannya masuk menusuk relung hati Joko Widodo. Kami panggil ke atas pentas Rizal Fadilah, sarjana hukum. Mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.
Merdeka. Tanggal 15 datang ke Jogja. Berhasil. Kita semua yakin yang datang ke sana bersama-sama bahwa skripsi Joko Widodo palsu. Tanggal 16 kita datang ke Solo bersama-sama dan berhasil juga meyakini pembuktian kita bahwa ijazah UGM Joko Widodo palsu. Tinggal sekarang pembuktian hukum. Satu lagi pembuktian hukum. Dan pembuktian hukum sudah masuk dalam proses yang sedang dijalankan. Kita menunggu sebenarnya mereka masuk ke ruang hukum. Tapi sekarang dia masuk ke ruang hukum, maka sebentar lagi itu skripsi dan itu ijazah secara hukum palsu. Bapak Ibu para pejuang kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Pasal yang dituduhkan 160 KUHP atau pasal-pasal lain yang dia masukkan enteng, saudara-saudara sekalian. Kita siap melawan secara hukum kuasa-kuasa hukum kita. Kuasa hukum kita hebat-hebat. Enteng. Persoalan hukum kita siap perang. Hukum. Masalahnya sekarang bukan hukum, tapi politik. Mereka itu membangun kekuatan politik, ingin meruntuhkan kebenaran, ingin meruntuhkan kejujuran, ingin meruntuhkan keadilan. Maka kita juga harus melawan secara politik. Siap saudara-saudara melawan secara politik. Tidak ada pilihan lain saat ini juga. Rakyat harus menang. Oligarki harus kalah. Oligarki harus hancur. Hancurkan oligarki. Tegakkan kedaulatan rakyat. Tegakkan kedaulatan negara. Negara sudah dijual ke asing. Negara ini sudah tidak lagi berdaulat, saudara-saudara sekalian. Melalui proses pembuktian ijazah palsu, kita mulai penegakan kedaulatan rakyat, mulai penegakan kedaulatan negara, mulai tegakkan konstitusi, mulai negara hukum kita mulai pula kembalikan. Mereka masuk melalui proses hukum, TPUA dan yang lain-lain juga sudah masuk ke Bareskrim. Sudah banyak bukti-bukti yang kita masukkan dari para ahli, Dr. Risman, Dr. Roy Suryo, Dr. Tifa, atau yang lain-lain juga sudah kita masukkan sebagai bukti hukum di Bareskrim. Maka kemarin sudah mulai pemeriksaan Ustadz Damai Hari Lubis. Mudah-mudahan terus-menerus ini akan bergerak Bareskrim. Tugas kita sekarang di samping mengawal proses yang mereka laporkan, hayu kawal juga, desak juga Bareskrim supaya mau melanjutkan proses hukum sampai kepada pembuktian bahwa skripsi Joko Widodo dan ijazah Joko Widodo palsu.
karena ini perjuangan bersama seluruh rakyat Indonesia. Hayo para purnawirawan yang sudah bergerak, terus bergerak. Hayo para santri dan para kiai serta ulama, hayo bergerak. Para mama, bergerak. Mahasiswa, bergerak. Untuk apa? Menegakkan kebenaran, menegakkan kejujuran, dan menegakkan keadilan. Umat Islam siap. Umat Islam siap. Dengan kalimat takbir, Allahu Akbar, maka Jokowi kecil, yang besar Allah. Rezim zolim kecil, mudah dikalahkan. Insya Allah kemenangan sudah dekat. Nasrum minallah, pertolongan dari Allah. Wa fathun qarib, kemenangan sudah dekat. Insya Allah. Jokowi sudah panik, saudara-saudara sekalian. Jokowi sudah bingung. Jokowi sudah kalut. Sebentar lagi ijazah dan skripsi palsu yang kita duga kuat itu terbukti. Terakhir, ingat apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disuruh berhenti dalam rangka menjalankan misi menegakkan kebenaran, kejujuran, keadilannya. Jawaban beliau apa? Wallahi ya ami, la wada'u samsa fi yamini wal qamaru fi asari ala atroka hadzal amra ma fa'altu hatta yuzhirahu lahu au ahlika dunah. Demi Allah pamanku, kepada pamannya ini, seandainya matahari diletakkan di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, agar aku berhenti menjalankan tugas misi kebenaran ini, ma fa'altu, tidak akan aku lakukan. Hatta yuzhirahullah, sampai Allah memenangkan awalika dunah, atau keluargamu ini yang hancur. Maka semboyan slogan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini hayu jadi pegangan kita. Allah memenangkan atau kita yang hancur. Insya Allah dengan dua prinsip ini, Allah memenangkan atau kita hancur, yang terjadi menang. Adili Jokowi, tangkap Jokowi, hukum mati Jokowi. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.